Selamat pagi Mas Bian. Selamat pagi juga Pak Mamat. Apa pagi ini Mas Bian mau mencari pekerjaan lagi? Iya Pak, seperti biasa karena belum mendapat pekerjaan. Aduh sabar ya Mas Bian. Apakah Airin anak Mas Bian ada kabarnya? Alhamdulillah ada Pak. Hanya saja saya masih belum bisa memberi uang buat jajannya. Apalagi tahun depan Airin mau mulai masuk sekolah SD. Saya harus segera mendapat pekerjaan. Walah memangnya suami mantan istri Mas Bian tidak sayang sama Airin? Bukan begitu Pak. Bagaimanapun suami mantan istri saya hanya sekedar ayah sambung tidak terlalu wajib untuk ikut serta membiayai Airin sepenuhnya. Saya sebagai ayah kandung yang tetap wajib untuk membiayai sepenuhnya. Oh gitu toh Mas. Tapi Mas Bian ini benar-benar sangat baik, tidak merasa dendam terhadap suami mantan istri Mas Bian. Meskipun dengan secara terang-terangan ingin merebut Mbak Herlina dari tangan Mas Bian, apalagi saat rumah tangga Mas Bian sudah mempunyai seorang anak yang sangat imut dan lucu. Dendam untuk apa Pak? Memang kenyataannya saya tidak bisa membahagiakan Herlina dengan keadaan saya yang hanya bekerja serabutan. Saya tidak bisa membelikan Herlina apa-apa, mungkin itu yang membuat Herlina memilih minta cerai. Aduh, padahal Mas Bian ini punya wajah ganteng, pasti sangat mudah untuk bisa mendapatkan wanita yang Mas Bian inginkan. Tapi Mas Bian selalu berusaha setia meskipun tahu jika mantan istri Mas Bian dulu pernah mengkhianati Mas Bian hingga sampai berani meminta cerai. Ganteng saja tidak bisa menjamin wanita bisa merasa bahagia sepenuhnya Pak. Apalagi sudah berumah tangga, semuanya membutuhkan biaya. Jika tidak bisa merasa sabar, mungkin perceraian jalan yang terakhir, dan itu yang sedang saya hadapi dengan keadaan saya yang masih belum bisa bangkit. Masya Allah, Mas Bian memang sangat luar biasa, begitu sangat penyabar, sudah dikhianati tetapi selalu bisa memaafkan semuanya. Saya sebagai tetangga Mas Bian merasa sangat beruntung sekali, karena Mas Bian bisa menjadi contoh bagi saya jika nanti saya sudah menemukan jodoh. Amin, mudah-mudahan saja Pak Mamat segera mendapatkan jodoh yang terbaik dalam hidup Pak Mamat. Maaf Pak, saya harus berangkat duluan. Pak Mamat juga mau langsung berangkat kerja kan? Oh iya Mas Bian, saya juga sebentar lagi mau berangkat kerja. Mas Bian tetap semangat ya mencari pekerjaannya, moga secepatnya mendapatkan pekerjaan. Amin, mudah-mudahan saja, tapi Pak Mamat juga sama harus tetap semangat untuk mencari jodohnya. Saya duluan permisi. Baik Mas Bian, hati-hati. Aku harus secepatnya mendapatkan pekerjaan untuk membeli seragam sekolah Airin. Ya Allah, semoga saja hari ini hamba-Mu bisa mendapatkan pekerjaan. Bismillah ya Allah, mudah-mudahan saja di sini lagi membutuhkan pekerja. Tidak apa-apa, mau bagian apapun, yang penting mendapat pekerjaan. Ada apa kamu telpon? Aku sudah bilang berulang kali jangan menelpon jika aku sedang di kantor. Aku ini istrimu Mas. Kenapa aku tidak boleh sekalipun menelpon kamu jika kamu sedang di kantor? Bagaimana kalau aku sakit sedangkan aku tidak boleh menelpon kamu Mas? Telpon saja bapakmu, apa susahnya? Mas, setelah menikah bukankah aku menjadi tanggung jawab kamu sepenuhnya? Jika aku masih melibatkan bapak, lantas untuk apa kita menikah? Yola, kamu dengar ya. Aku menikahi kamu karena terpaksa atas perjodohan kedua orang tua kita, bukan karena aku menyukai kamu. Jadi kamu jangan pernah berharap aku bakal peduli dan perhatian terhadap kamu sekalipun. Kamu ingat itu. Tapi Mas... Sudah, aku masih banyak pekerjaan. Dasar istri tidak berguna, pagi-pagi sudah bikin kesal. Permisi Pak. Ada apa? Maaf Pak, apakah di sini ada lowongan kerja tidak ya Pak? Kamu kira ini warteg? Tiba-tiba nyelonong datang menanyakan pekerjaan pakai pakaian tidak sopan seperti itu. Cepat pergi atau saya telepon polisi ke sini. Maaf Pak, saya sangat membutuhkan pekerjaan sekali. Hi, kamu dengar? Apa pentingnya kamu bagi saya, hah? Dasar gila. Benar-benar pagi ini pagi sial, bikin tidak mood kerja saja. Kenapa si bapak itu malah marah-marah? Padahal aku bicara sudah secara baik-baik dan pakaian aku juga bersih, sepatu masih bagus bersih. Apa karena aku tidak pakai kemeja putih sehingga si bapak itu marah? Pak Ciko kemana? Katanya mau sarapan bareng di kantin? Apa dia lagi beli sarapan dulu? Karena kan Pak Ciko belum pernah bawa sarapan dari rumah. Nah, itu dia orangnya datang.
Kenapa Pak wajahnya seperti kesal begitu? Istri saya di rumah terus-terusan telepon sampai mau tidak mau saya mengangkatnya. Ditambah ada orang nyelonong tiba-tiba menanyakan pekerjaan. Gila tidak kesal bagaimana saya? Oh gitu. Maaf, kalau Pak Ciko tidak merasa bahagia kenapa tidak pisah saja? Saya sedang menunggu waktu dan momen yang pas dulu. Selain itu saya tidak mau rugi sudah menikah habis-habisan biaya besar jika menceraikan wanita itu dengan begitu saja. Jadi maksud Pak Ciko ibarat mau mencari ganti rugi dulu begitu? Iya, saya tidak mau jika rugi begitu saja. Baik Pak Ciko, itu ide yang sangat bagus sekali. Bagaimana kalau kita bicaranya sambil sarapan? Boleh, Pak Aron duduk duluan saja, saya mau beli dulu sarapannya. Saya memang lagi butuh banyak bercerita biar kekesalan saya sedikit bisa berkurang. Sebentar saya beli sarapannya dulu. Baik Pak Ciko, apa saya yang membelikannya? Tidak usah, biar saya saja. Pak Aron duduk duluan saja. Baik Pak. Assalamualaikum, ada apa? Waalaikumsalam. Yola beritahu suami kamu kalau bapak lagi butuh uang buat servis TV. Sepertinya TV di rumah bapak sudah error, harus diservis. Bapak kenapa sering minta uang ke Mas Ciko? Aku malu bicaranya jika bapak keseringan minta uang. Bapak kan masih bugar sehat, kenapa tidak berusaha mencari pekerjaan? Susah Yola di zaman sekarang mencari pekerjaan. Bapak sudah berusaha mencari pekerjaan kemana-mana tapi tetap saja tidak dapat. Nanti jika sudah servis TV bapak akan mencari pekerjaan lagi, dan jika bapak sudah mendapat pekerjaan bapak tidak akan minta uang lagi. Awas, pokoknya bapak harus janji ini yang terakhir minta uang sama Mas Ciko karena aku malu, dan aku tidak mau jika sampai Mas Ciko menuduh aku yang bukan-bukan karena bapak keseringan meminta uang. Iya bapak, janji ini yang terakhir, bapak akan langsung mencari pekerjaan. Ya sudah, berapa? 500.000 saja pokoknya, jangan sampai kurang. Ya nanti aku bilang Mas Ciko sepulang dari kantor. Awas jangan sampai lupa. Bapak tutup teleponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak selalu meminta uang, Mas Ciko selalu marah-marah, tidak ada satupun yang mau mengerti dengan keadaanku. Lelah sekali rasanya hidup menikah seperti ini, tidak ada kebahagiaan yang aku rasakan sekalipun. Apa ini tujuan Bapak menikahkan aku dengan Mas Ciko agar setiap saat bisa meminta uang? Bapak tidak tahu bagaimana menyakitkannya omongan Mas Ciko jika aku meminta uang.